Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Bersyukur kepada Tuhan kita bisa beribadah kembali dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan memanggil kita untuk beribadah seperti tertulis dalam Mazmur pasal 100 ayat 4-5. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari adik-adik, dengan lebih dalam lagi, dengan hati yang sungguh-sungguh, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, dengan menyanyikan lagu pujian berjudul Lebih Dalam Lagi. Mari kita persiapkan hati kita ya. Kita mau katakan bahwa lebih dalam lagi Tuhan, aku mau menyembah-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Katakan lebih dalam lagi. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan, ku mengasihi-Mu. Kita ulangi ya, satu hal yang ku rindu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang memberkati ibadah hari ini, dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan saja. Dan sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan, berkatilah kiranya hamba-Mu yang boleh menyampaikan, dan setiap apa yang difirmankan hari ini boleh tertanam di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Shalom adik-adik semuanya, bersyukur kepada Tuhan karena kita sekali lagi bersama-sama belajar firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Engkau adalah Allah yang hidup, yang senantiasa memampukan kami untuk menjalani kehidupan ini. Sebentar kami mau belajar firman-Mu, kiranya kami boleh mengerti dan dapat melakukan di dalam hidup kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik semuanya, firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Saya akan bacakan untuk adik-adik semuanya. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika mereka datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Nah, adik-adik pernah nggak ketemu teman di mana dia itu tidak mudah percaya? Jadi kita mau cerita apapun, dia kadang tuh bilang gini, "Buktinya mana? Coba buktiin aja apa omonganmu benar," gitu. Nah, teman-teman, memang kadang ya ada orang yang ragu atau tidak mudah percaya. Sebaliknya, ada orang-orang tertentu tuh gampang banget percaya. Misalnya, dia baca berita-berita, semuanya dipercayai. Misalnya dapat broadcast di WA gitu ya, yang nggak tahu kebenarannya gimana, percaya aja. Berita hoax dipercaya. Nah, jadi ada orang yang gampang percaya, ada orang yang tidak mudah percaya. Nah, di dalam Alkitab ada salah satu murid Tuhan Yesus, dia itu sulit percaya. Ia itu tipe orang yang harus ada bukti dulu baru dia bisa percaya. Nah, adik-adik, berita kebangkitan Tuhan Yesus merupakan berita yang menggemparkan waktu itu. Dan Tuhan Yesus sengaja menampakkan diri ke orang banyak supaya mereka percaya bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Karena pada waktu Tuhan Yesus mati di salib, itu tuh bagi mereka suatu kesedihan yang luar biasa. Jadi mereka sedih, takut begitu ya, pemimpin mereka meninggal, dan mereka tidak tahu harus bagaimana. Mereka tidak tahu bahwa Yesus akan bangkit. Dan Alkitab membuktikan Tuhan Yesus bangkit. Apalagi pada waktu itu juga ada berita-berita bohong begitu ya. Ada yang bilang bahwa mayat Tuhan Yesus dicuri murid-murid dan lain sebagainya. Padahal itu salah. Tuhan Yesus betul-betul bangkit. Dan Tuhan Yesus menampakkan diri pada Maria Magdalena, kepada murid-murid Tuhan Yesus, kepada Simon Petrus. Ya. Namun pada waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid Tuhan Yesus, Thomas tidak ada adik-adik. Jadi Thomas belum melihat Tuhan Yesus. Jadi ketika murid-murid cerita kepada Thomas, Thomas, Tuhan Yesus bangkit loh, kami sudah melihat Tuhan. Nah, Thomas sama sekali tidak percaya. Ada saja kalian ini ya, tidak mungkinlah orang mati itu bisa bangkit dengan sendirinya. Sebelum aku melihat bekas baku di tangannya, sebelum aku menaruh tanganku di bekas luka di tangannya ini, sebelum aku menaruh tanganku pada lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Begitu ya, kira-kira kata Thomas. Lalu Alkitab menunjukkan 8 hari kemudian ya, murid-murid itu berkumpul dalam suatu tempat. Nah, kali ini Thomas ada ikut di sana. Thomas hadir. Dan tiba-tiba Tuhan Yesus berdiri di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Murid-murid waktu itu terkejut, apalagi Thomas sangat terkejut. Dan Yesus menghampiri Thomas dan berkata, "Thomas, lihatlah tanganku. Taruhlah jarimu di sini. Ulurkanlah tanganmu di sini.
taruhlah juga di lambungku. Kamu jangan ragu-ragu lagi, kamu harus percaya. Ya, Tuhan Yesus kurang lebih berkata demikian kepada Thomas. Dan Thomas percaya karena Tuhan Yesus betul-betul bangkit. Ya, Tuhan Yesus hebat ya. Padahal mungkin Thomas juga tidak tahu ya kalau ternyata Tuhan Yesus mendengar begitu ya. Ya, Tuhan Yesus kan hebat, luar biasa. Jadi Tuhan Yesus bisa tahu kalau Thomas ini ragu-ragu ya. Jadi Tuhan Yesus betul-betul menunjukkan dirinya. Ya, Tuhan Yesus adalah Tuhan, dia maha hadir ya. Dia bisa tiba-tiba datang di ruangan itu dan menunjukkan kepada Thomas supaya Thomas percaya. Dan Thomas jawabannya saat itu adalah Tuhanku dan Allahku. Ya. Jadi Thomas mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Akhirnya Thomas yang ragu-ragu akhirnya percaya bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Tuhan Yesus itu bangkit. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Nah, adik-adik, ada banyak orang ya yang sebetulnya meragukan kebangkitan Tuhan Yesus ya. Ada juga yang bikin cerita-cerita bohong sejak zaman dahulu. Tetapi Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan Yesus betul-betul bangkit dan hidup. Adik-adik, mungkin kita tidak ragu ya atas kebangkitan Tuhan Yesus ini karena kita percaya kepada Alkitab. Tetapi kita bisa saja meragukan Tuhan di dalam hidup ini. Misalnya, apakah saya bisa ya melewati kesulitan hidup ini? Apakah saya bisa melewati masa depan? Apakah Tuhan bisa menolong saya? Apakah saya bisa melewati kesulitan? Adik-adik mungkin punya banyak kesulitan ya, entah studi, entah itu mungkin adik-adik ada yang tahu tentang pergumulan keluarga atau hal lainnya, hal yang sulit begitu. Apakah sanggup ya kita melewatinya? Nah, adik-adik, berita kebangkitan Tuhan Yesus ini tidak hanya menjamin keselamatan kita di dalam Tuhan, di dalam Allah yang hidup, tetapi Allah yang hidup itu sanggup menolong kita dalam keadaan sulit apapun. Ya, adik-adik, keadaan sulit atau kesedihan seperti apa yang adik-adik rasakan saat ini yang membuat adik-adik merasa berat begitu? Mungkin adik-adik ada yang nggak cerita sama papa mama, dan mungkin ada adik-adik yang menyimpannya sendiri. Adik-adik tetap percayalah kepada Tuhan Yesus Allah yang hidup, dan kita bisa datang kepadanya, datang kepada Allah yang hidup. Sekalipun kita tidak bisa melihat secara langsung Tuhan Yesus seperti apa begitu ya, tidak bisa memeluknya, tetapi kita bisa datang dalam doa-doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus sudah bangkit dan menampakkan diri ke murid-murid. Alkitab membuktikan bahwa Tuhan Yesus hidup. Dan bila kami tetap percaya kepada Engkau, bahkan di dalam saat-saat tersulit hidup kami percaya. Kami menyerahkan masa depan kami, sekolah kami, kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan yang tolong, Tuhan yang menguatkan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan hari ini. Sekarang tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur terima kasih kita kepada Tuhan. Mari adik-adik, silakan scan barcode yang ada di layar ya. Oke, dan sembari kita mengumpulkan persembahan, kita mau menyanyikan lagu pujian berjudul Terima Kasih Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita menyanyikan dengan sungguh-sungguh ya. Katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku.
hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita ulangi dari awal ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ini doa yang baik adik-adik, ibadah kita selesai hari ini. Mari kita menutup ibadah kita dengan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang boleh kami dengarkan hari ini boleh tertanam dan juga boleh teraplikasikan di dalam kehidupan keseharian kami. Tuhan Yesus, ini kami mau melanjutkan segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan yang melindungi dan memelihara kami. Dan selama 1 minggu ke depan Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya adik-adik, demikian ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa.